Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kita bakal berbincang-bincang santai Halo, bersama halo. teman-teman kita nih. Ada Arfi di sini. Saya Jason. Halo Lexi. Halo, saya dengan Alta. Nah, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol membahas satu produk dari brand ImagePad, yaitu ImagePad DHCT. Nah, ImagePad DHCT itu singkatannya adalah Digital Hybrid Class Tool. Kalau ngomongin hybrid nih, pasti ngomongin hybrid learning kan? Betul banget. Nah, ini erat kaitannya dengan sektor pendidikan nih, Bos. Ini ada latar belakangnya nih kenapa hybrid learning akhirnya menjadi konsep yang diajukan oleh pemerintah untuk solusi belajar di sekolah-sekolah di Indonesia ya khususnya. Apa tuh, Mas? Jadi gini, kan udah hampir setahun ini sejak pandemi awal dulu di Maret 2020, setahun lebih. Semua sekolah siswa itu kan belajar dari rumah. Tapi menurut penelitian itu ada dampaknya. Dampaknya khususnya di psikososial siswa. Psikososial itu terkait dengan hubungan sosial ya, relasi dengan teman-temannya yang biasa sering ketemu di sekolah, tiba-tiba harus di rumah aja gitu kan. Nah, tapi ada tapinya juga nih. Kalaupun dipaksakan belajar tatap muka, itu khawatir orang tuanya karena mungkin akan menimbulkan klaster baru di sekolahnya atau di kelasnya, di lingkungan edukasinya ya. Nah, itu ada solusi tuh gimana untuk meredam kekhawatiran ini, yaitu dengan menerapkan konsep hybrid learning atau blended learning. Jadi konsep ini untuk menjawab itu tadi ya? Iya, menjawab kekhawatiran supaya siswanya juga nggak stres di rumah mulu, tapi nggak khawatir nanti saat suruh masuk sekolah tatap muka. Nggak khawatir bahwa bakal akan menjadi cluster. Ya, menjadi penularan virus menjadi lebih tinggi gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, hybrid learning itu apa sih? Hybrid learning itu pembelajaran dengan sistem online atau daring dikombinasikan dengan pembelajaran tatap muka di kelas atau offline ya. Nah, ini salah satunya adalah untuk tadi menjawab dampak psikososial siswa yang tadi cuma di rumah doang. Dan juga hybrid learning ini sih bisa dibilang ini juga blended learning ya, campuran ya. Iya, sebenarnya mirip-mirip. Ya, jadi blended atau hybrid ini artinya nanti misalnya satu kelas itu berisi 30 atau 50 orang. Yang diizinkan masuk secara offline itu setengahnya. Jadi misalnya 15 atau 25 orang ya yang bisa masuk di kelas itu. Nah, sisanya tetap belajar dari rumah. Itu yang dimaksud dengan hybrid learning. Dan itu nanti akan dirotasi. Misalnya seminggu siswa yang ini di offline, seminggu lagi dia offline. Nah, tadi kalau kita ngomongin metode pembelajaran hybrid atau blended ini, kita ngomong sama sekolah-sekolah. Mereka pasti kayak kebanyakan belum pada siap nggak sih? Itu tuh. Jadi gini loh, kebanyakan mereka tuh kan punya beberapa sistem pembelajaran itu secara offline atau masih tatap muka. Nah, sekarang kalau misalnya dipaksa harus ke metode hybrid dan blended, ya itu gimana tuh? Sebenarnya metode pembelajaran hybrid atau blended itu tuh sebenarnya jadi kurang efisien sebenarnya. Nah, soalnya kebanyakan alat-alat yang mereka punya itu kan antara whiteboard atau dia pakai proyektor. Nah, kalau whiteboard atau proyektor itu ditangkap oleh kamera, biasanya hasilnya menjadi kurang tajam. Sebenarnya untuk menyampaikan materi ke siswa yang ikut kelas di rumah, biasanya kan memakai kamera atau handycam. Kadang-kadang juga anak-anaknya atau apa. Nah, terus resolusi dari proyektor itu sendiri kurang tajam. Jadi akhirnya apa yang ditangkap kamera jadinya tuh minim dan pecah gitu loh. Satu lagi nih kalau proyektor nih. Biasanya kan kalau misalnya proyektor itu dia nyorot cahaya ya. Nah, otomatis yang di kelasnya itu harus redup.
karena biar Iya. si proyektornya itu jadi jelas. Nah, Iya. kalau bisa didudupin, suasana kelas jadinya remang-remang dong. Iya tuh, apalagi ya kalau remang-remang gitu kan ya jadi semangat belajarnya si siswa juga jadi berkurang. Belum lagi kalau gurunya menjelaskan di depan itu kan menghalangi proyektor itu sendiri kan biasanya. Ya, biasanya jadi nimbul bayangan tuh. Iya, bayangan dari si badan gurunya itu ya. Nah, tapi sebenarnya gini, guru-guru tuh sebenarnya udah lebih mempunyai alternatif, yaitu dia menggunakan laptop atau pakai tablet tuh pada umumnya dengan aplikasi Zoom. Nah, mereka kan sebenarnya bisa juga, jadi nggak usah pakai proyektor lagi. Tapi sebenarnya alat-alat yang metode seperti ini mereka tuh udah cukup belum sih? Kalau pakai laptop atau tablet tetap ada masalah sih. Tetap Ya, jadi kayak masalah ya sebenarnya. Iya, pengajarnya itu kayak nggak leluasa melakukan coret-coret atau penjelasan materinya ya. Begitu kalau pakai tablet yang layarnya kecil kan, ya jadi sekedar cuma bacain materinya aja kan, nggak interaktif lah jadinya. Walaupun tablet itu touchscreen ya. Tapi kalau misalnya ada layar kecil gitu, sama aja dong. Si gurunya ini juga nggak bisa mantau si siswa-siswa yang belajar dari rumah. Jadinya ya pasti si gurunya ini ngajarnya juga nggak nyaman tuh. Kalau misalnya gitu, solusinya harusnya kita gimana dong? Jadi biar win-win solution gitu. Jadi tiap ada solusi buat guru, buat muridnya, ya biar sama-sama enak lah. Mungkin teman-teman ada nggak solusinya nih? Kita harus gimana nih ngatasin masalah gini nih, bro? Harus ada solusi nih, harus ada solusi. Kebetulan banget, ini justru yang mau kita bahas pada hari ini nih. Kita membahas satu produk dari brand ImageSpot yang namanya Digital Hybrid Class Tool. Menarik. Ini keren nih, kayak produknya keren nih, menjawab banget nih kayaknya. Nah, kalau bisa lihat gambar nih di background saya nih, seperti ini nih. Ada 2 display ya. Iya, ada 2 display ya. Dual display, bro. Ini bukan kaleng-kaleng nih alat nih. Layar pertama ini ukurannya tuh gede banget, kurang lebih 75 inch. 75 inch. Gede. Layarnya interaktif, udah bisa touchscreen. Kenapa sebenarnya harus 75 inch sih? Nah, jadi pada dulu guru-guru tuh ngajarnya memakai whiteboard. Ukuran 75 ini tuh sangat ideal. Jadi mirip-mirip dengan ukuran whiteboard. Jadi dia tidak merubah kebiasaan kalau dia harus mencoret-coret di layar digital ini. Gitu. Jadi kalau dibandingin pakai tablet ya jauh banget ya ukurannya. Jauh banget deh. Dan tahu nggak? 75 inch gitu loh. 75 inch. Dan ini layarnya sudah support sampai 4K. Gila nggak? 4K resolusinya ya. Resolusinya udah 4K. Wah, berarti jernih banget dong yang kelihatan di situ. Dan yang lebih hebatnya lagi, ini lebih gilanya lagi nih, dengan memakai alat ImageSpot DHCT, aplikasi apapun yang kita install, yang kita taruh di sini, kita coret-coret, itu bisa langsung tampak di dalam laptop atau tablet siswa yang belajar dari rumah. Gila, bayangin nggak? Jadi beda banget kalau pakai kamera yang disorot ke layar proyektor atau ke whiteboard dong ya. Oh, beda banget. Ini hasilnya udah pasti keluarnya tajam. Dan luar biasanya lagi, si DHCT ini tuh dual OS sebenarnya. Jadi dia ada sistem operasi. Sistemnya tuh udah Android sama Windows. Jadi dengan aplikasi Windows-nya, kita bisa menginstal aplikasi yang kompatibel dengan Windows. Jadi semua aplikasi bisa diinstal. Bisa, yang udah kompatibel dengan Windows. Dan dia juga udah powerful gitu. Oh, ini berarti udah built-in atau bagaimana ini? Udah built-in. Oh, udah built-in. Nah, terus untuk secondary display-nya itu bagaimana itu? Nah, secondary display-nya yang sebelah sini, ini memang DHCT ini tuh udah memikirkan untuk pembelajaran metode secara hybrid, yang layar utama itu dipakai untuk belajar mengajar, dan layar yang kedua ini dipakai buat monitoring siswa-siswa yang ada di rumah. Jadi dia udah dual display, bisa melihat siswa yang di rumah pergerakannya. Jadi ini enak banget sebenarnya buat pengajar sih, sangat cocok banget nih alat sih, bagus banget. Gitu. Oh, jadi yang layar utama ini untuk nampilin presentasinya atau materinya, lalu
lalu layar yang keduanya itu untuk nampilin peserta yang dari rumah. Begitu, Bener Pak? banget, bener banget. Wah, jadi seolah-olah si pesertanya itu hadir di kelas ya, Oh iya, bener. yang online itu ya. Jadi Iya. gurunya tetap bisa mantau, tetap bisa marahin ya. Ya, Tapi nggak bisa ngelempar penghapus kan? oh jangan, tadi diskusinya besar Pak. Dilempar pertanyaan Jangan sampai aja, Pak. displaynya, Pak. Dia udah punya fitur-fitur bawaan yang udah cukup sebenarnya, kayak interaktif whiteboard, terus dengan adanya ya kalau dengan Windows sudah ada PowerPoint dan Word dan lain-lain. Nah, makanya ini tuh menjawab banget sebenarnya untuk solusi pembelajaran metode hybrid atau blended learning. Tetap ada kameranya nih. Nah, ini lagi yang menjadi unggulannya. DHCT ini udah dilengkapi dengan kamera. Kameranya juga bukan sembarang kamera. Jadi kameranya itu bisa diatur kanan kirinya, atas bawah, bisa zoom in, bisa zoom out. Wah, itu bisa diatur pakai remote. Pergerakan guru ini dong ya, terlihat banget ya. Terlihat banget. Nah, pertama dengan memakai DHCT ini kita nggak usah mematikan ruangan lagi. Soalnya layar DHCT ini sudah tingkat intensitas kecerahannya ini sampai 500 nits. Itu terang banget tuh. Belajar tanpa remang-remang. Belajar tanpa remang-remang. Betul. Nah, Suara gimana Pak? Suara yang keluar? Nah, kalau untuk suaranya, IMES4 DHCT ini sudah dilengkapi oleh mikrofon wireless. Jadi pergerakan pengajar, penggerakan guru juga bisa lebih leluasa kalau pakai wireless. Nah, suaranya udah jelas banget. Dan sudah dilengkapi speaker juga ya. Kalau misalkan ada pertanyaan dari murid-murid yang ada di rumah, itu bisa langsung tersampaikan dengan jelas. Ini makanya IMES4 DHCT ini adalah solusi yang bagus banget buat metode pembelajaran hybrid atau blended learning gitu. Terus gimana Pak untuk jaringan internet? Jaringan internet jangan khawatir. Jadi, IMES4 DHCT ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi transmitter ya, receiver ya. Jadi dia sudah bisa menangkap sinyal Wi-Fi. Ataupun kalau misalkan di kelasnya mempunyai kabelan, bisa juga pakai kabelan. Jadi tersedia port untuk LAN ya? Iya, dan juga port-port lainnya seperti HDMI, seperti USB. Itu udah lengkap banget deh. Portnya banyak. Kalau misalnya nih, saya nggak mau pakai ini, saya bawa laptop aja bisa? Sebenarnya bisa juga dicolok. Nanti dia colok ke via HDMI biasanya akan tampil di layar yang besar ini. Walaupun sebenarnya IMES4 DHCT ini tuh sebenarnya all-in-one tools. Jadi kita nggak perlu perangkat tambahan lagi. Kalau untuk melakukan pembelajaran, mau browsing internet udah bisa, mau buka YouTube bisa. Bisa buka YouTube ya? Berarti materi pelajaran, bisa banyak banget ya? Iya, jadi ini membantu banget dengan terkoneksi internet. Pengajar itu nggak kehabisan ide, nggak kehabisan bahan pelajaran. Jadi bisa improvisasi dengan cepat. Sangat cocok loh buat environment hybrid learning ya. Benar banget. Dan terus kalau misalkan kita mau pembelajaran seni rupa, kita juga bisa menginstal aplikasi yang memang diperuntukkan untuk belajar sketsa. Karena layarnya ini nih, layar DHCT ini yang sebesar 75 inch ini, itu udah doff, jadi reflektifnya tuh sangat-sangat minim, dan juga dia nggak begitu licin. Jadi tuh seperti kita menggambar di kertas. Nah ini enak banget, lebih kayak gambar di mural kali ya, karena kan 75 inch gede banget gitu. Untuk DHCT ini sebenarnya ini apa aja sih Pak bagian-bagiannya? Atau apa sih sistemnya ini sebenarnya keseluruhannya itu apa sistemnya, aja? Ya, sistemnya itu kayak gimana? Jadi IMES4 DHCT ini, yang pertama dia mempunyai dual display. Jadi dia sudah ada display pertama ini yang sebesar 75 inch. Jadi dia bisa melakukan metode pembelajaran, melakukan pembelajaran dengan membuka apapun ya, aplikasi di sini sudah bisa touchscreen, interaktif. Begitu juga udah dilengkapi dengan secondary display, yaitu display yang untuk memonitoring siswa-siswa yang belajar di rumah. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan kamera. Bisa tadi di tilting atas bawah kanan kiri, bisa zoom in zoom out. Begitu juga udah dilengkapi dengan wireless mikrofon. Begitu juga sudah dilengkapi dengan speaker. Artinya kalau udah pakai sistem DHCT ini, nggak perlu lagi dong proyektor, whiteboard, itu udah nggak dibutuhin lagi ya? Udah nggak perlu. Dan enaknya jadi begini, sebenarnya konsep dari DHCT sendiri pun udah sangat maju gitu ya.
Jadi ketika pembelajaran yang ada yang dilakukan di kelas itu bisa direkam ya melalui aplikasi Zoom atau melalui dengan screen recording. Nah, jadi materi pembelajaran yang guru bawakan itu bisa disimpan di dalam satu cloud, bisa disimpan dalam pakai Google Drive paling gampang, dan itu bisa diakses oleh murid-murid kapanpun. Jadi nggak ada alasan lagi nanti murid-murid ketinggalan pelajaran gitu. Maka ini konsep yang sangat maju sekali sebenarnya. Sistem yang hebat ini ya. Iya. Loh, kenapa untuk sistem ini nih Pak, untuk sistem DHCT ini, kenapa bisa menjawab yang masalah blended learning itu tadi Pak, yang sebagian siswanya di kelas dan sebagian siswanya online, kenapa bisa menjawab gitu? Nah, jadi seperti tadi saya jelaskan, ini dengan untuk di dalam kelas secara tatap muka ya, ini dia sudah mempunyai layar yang 75 inch, sudah cukup besar. Jadi ketika siswa yang ada di rumah itu, siswa yang melakukan pembelajaran tatap muka di kelas, itu dapat melihat layarnya dengan sangat-sangat jelas, cukup besar ya. Bisa lihat langsung di Bisa layar ya. melihat langsung, seolah-olah melihat papan tulis atau lebih tinggi resolusinya daripada proyektor. Dan untuk murid-murid yang ada di rumah, apa yang diajarkan, apa yang tampil di dalam layar DHCT ini juga akan tampil di layar yang dipakai murid-murid di rumah gitu. Jadi sebenarnya adil di antara murid yang datang secara tatap muka dan secara online karena tingkat kejelasannya sama gitu. Jadi maksudnya bisa tampil di rumah itu bisa di share screen gitu ya? Iya, semacam itu. Ya, di share screen, kalau udah share screen sih ya benar-benar real ya. Apa tuh bentuk tulisannya, kejelasan tulisannya, kejelasan warnanya pasti sama kan? Sama. Dengan apa yang ditulis di kelas kan? Iya, bener banget. Membantu siswa banget ya kalau gitu. Iya, yang buat di rumah ya khususnya ya. Branding ImagePad ya? Brandnya ImagePad. Nah, kalau untuk membuka, sebenarnya ImagePad ini adalah suatu perusahaan display company, dan dia mempunyai beberapa produk display sebenarnya, interaktif display, ada lagi yang untuk digital banner dan macam-macam. Mungkin nanti kita bisa lihatnya di www.image/strippad.com. Nah, nanti kita bisa lihat di situ. Dia banyak banget lini-lini produknya. Untuk informasi lebih jelas, boleh dapat menghubungi kontak di bawah ini atau bisa melihat website yang tertera.